Welcome everyone, welcome back again di Baskom Channel Mystery Section. Malam hari ini bareng gue Lengga, kita akan mencoba membahas kasus-kasus pembunuhan paling sadis yang pernah terjadi di Indonesia. Tercatat ada beberapa kasus pembunuhan paling sadis di Indonesia yang pernah terjadi. Tidak main-main, kasus pembunuhan tersebut pernah merenggut banyak nyawa hingga 42 orang. Kebanyakan dari kasus-kasus pembunuhan paling sadis tersebut terjadi pada akhir tahun 90-an dan awal 2000-an. Bahkan beberapa tersangka dari kasus-kasus tersebut pun sudah dieksekusi mati. Berikut ini 7 kasus pembunuhan paling sadis di Indonesia yang sempat menghebohkan publik dan memenuhi headline berita media massa, baik cetak ataupun elektronik pada zamannya. Yang pertama, Ahmad Suradji. Kasus pembunuhan paling sadis di Indonesia pertama melibatkan orang bernama Ahmad Suradji. Kebanyakan orang-orang dewasa atau orang-orang muda di Indonesia saat ini mungkin akan lebih mengenal Rian Jombang sebagai kasus pembunuhan yang paling sadis di Indonesia. Padahal sebelum Rian Jombang ada sosok bernama Ahmad Suradji, seorang peternak asal Deli Serdang yang tertangkap setelah penemuan mayat oleh pihak kepolisian yang diduga adalah korban kekejian Ahmad Suradji pada tanggal 27 April 1997. Dan ternyata rangkaian aksi keji Ahmad Suradji ini dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu pada tahun 1986 hingga tahun 1994, di mana semuanya mengambil lokasi di desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Lalu sebenarnya siapakah Ahmad Suradji ini? Ahmad Suradji terlahir 4 Desember 1952. Nama aslinya adalah Nasib. Suradji ini dibesarkan oleh pasangan Jogan dan Sartik. Sang ayah berprofesi sebagai dukun, meninggal saat ia baru berusia 7 bulan. Sebenarnya masa kecil Ahmad Suradji ini hampir sama dengan anak-anak desa pada umumnya, bermain dan berlarian di tanah lapang. Nama Ahmad Suradji sendiri disandang setelah keluar dari penjara karena tersandung kasus pencurian lembu. Selain Ahmad Suradji, sebutan Datuk juga diberikan oleh teman-temannya karena ia menikahi 3 kakak beradik kandung dan tinggal satu rumah. Luar biasa kan? Bagi warga Sumatera Utara, Ahmad Suradji ini bukan sembarang orang. Bahkan kerap disapa dengan nama Dukun AS. Sehari-hari Ahmad Suradji ini bekerja sebagai petani. Yang perlu diingat, Ahmad Suradji ini hanya lulus SD dan mempunyai 9 anak dari 3 orang istri yang dinikahinya. Pihak kepolisian pertama kali menemukan mayat dari salah seorang korban Ahmad Suradji pada tanggal 27 April 1997. Seorang wanita muda berusia 21 tahun bernama Sri Kemaladewi. Seminggu setelah investigasi, seorang saksi mengatakan pada saat hari di mana
Sri Kemala Dewi ini menghilang, ia mengantarkan Dewi ke tempat tinggal Suraji. Tidak berhenti di situ, polisi kemudian menuju ke kediaman Ahmad Suraji dan menemukan setumpuk pakaian dan perhiasan wanita di situ. Di antaranya adalah barang-barang milik Dewi. Suraji pun ditangkap. Kemudian muncul pertanyaan, apakah Suraji sendiri mengaku bersalah atas apa yang dituduhkannya? Ada sumber-sumber yang menyebut bahwa ia tidak mau mengaku. Namun ada pula yang menyatakan bahwa ia telah mengakui perbuatannya. Dalam sebuah laporan, Suraji ini mengaku untuk membunuh karena hendak menyempurnakan ilmu yang sedang dipelajarinya. Menurut pengakuan ibunya, masa kecil Ahmad Suraji, selain bermain di ladang, Suraji ini juga tertarik mempelajari ilmu dukun sejak umur 12 tahun, lewat buku-buku peninggalan sang ayah. Perlu diingat, sang ayah adalah dukun. Agar ilmunya sempurna, dikatakan Suraji ini harus membunuh 70 orang wanita dan menghisap air liur korban. Dikatakan ilmu ini ia dapati dari ayahnya saat ia masih berusia 12 tahun. Meskipun perhatiannya terhadap ilmu tersebut baru mulai terasa ketika ia mencapai usia 20 tahun. Salah satu pembunuh berantai paling kejam ini telah mengakui bahwa dia telah membunuh 42 gadis dan wanita. Yang sekali lagi ia melakukan pembunuhan tersebut atas kepercayaannya kepada ilmu yang mampu memberikannya kekuatan magis. Pada akhirnya Ahmad Suraji dijatuhi hukuman mati pada tanggal 27 April 1998 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Ia dieksekusi pada 10 Juli 2008 oleh tim eksekusi Brigadir Mobil atau Brimob Sumatera Utara. Menariknya, kasus dukun Ahmad Suraji atau dukun AS ini pernah diangkat menjadi sebuah film dengan judul Misteri Kebun Tebu. Yang kedua, Dukun Usep. Kasus pembunuhan paling sadis di Indonesia berikutnya datang dari seseorang bernama Tubagus Yusuf Maulana atau dikenal sebagai Dukun Usep. Kasus pembunuhan yang ia lakukan ini dilakukan pada 2 periode, yakni di bulan Mei dan Juli 2007. Pada 2 kali pembunuhan tersebut, ia sendiri diduga sudah merencanakannya jauh-jauh hari. Dan total korban yang ia bunuh secara sadis berjumlah 8 orang. 5 orang pada 17 Mei 2007 dan 3 pada 19 Juli 2007. Ia secara keji membunuh 8 orang tersebut yang awalnya ingin menggandakan uang pada Dukun Usep. Kasus yang cukup familiar bukan dengan penggandaan uang? Naas, bagi ke-8 korban, Dukun Usep ini justru membunuh korbannya dengan upacara ritual dan minuman beracun. Para korban percaya bahwa minuman tersebutlah yang mampu menggandakan uang mereka. Setelah tertangkap, ia kemudian dijatuhi hukuman mati pada tahun 2008. Yang mengejutkan, bahwa Dukun Usep ini lebih memilih untuk menerima eksekusi mati ketimbang harus dipenjara. Pada hari Jumat 18 Juli 2008, keheningan kawasan hutan di Kecamatan Cimarga, Lebak, Banten terpecah oleh suara senapan ragut tembak. Usep menghembuskan nyawa menjelang pergantian malam atau sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat.
Setelah dieksekusi, jenazah Usep langsung dilarikan ke Puskesmas Simarga dengan dikawal ketat personil, polisi, dan kejaksaan. Pelajaran pentingnya, jangan pernah percaya dengan modus penggandaan uang. Yang ketiga, babeh atau bae kuni. Bae Kuni ini pada saat masih anak-anak sering dicerca dengan julukan si bodoh karena sering tidak naik kelas. Karena tidak tahan menanggung hinaan tersebut, Bae Kuni yang merupakan anak petani di Magelang, Jawa Tengah, meninggalkan sekolah dan kabur ke Jakarta. Bae Kuni hidup menggelandang di lapangan banteng sampai suatu hari ia disodomi paksa oleh seorang preman yang akhirnya membuatnya mengidap pedofilia dan nekrofilia. Bae Kuni atau dikenal dengan Babeh ini terbukti bersalah atas terbunuhnya 14 pengamen jalanan berusia 9 hingga 12 tahun. Sekali lagi, tidak hanya sekedar membunuh, namun juga tega memutilasi para korbannya. Babe juga diduga telah melakukan tindakan sodomi terhadap anak jalanan sejak tahun 1993. Yang menjadi korban adalah mereka dengan rentang usia antara 4 hingga 14 tahun. Pembunuh berantai, pembunuh sadis, mungkin lebih tepatnya psikopat. Bae Kuni tertangkap setelah adanya pengaduan dari salah satu orang tua korban. Korban tersebut bernama Ardiansyah, yang pada saat itu berusia 9 tahun dan juga menghilang. Ardiansyah sendiri ditemukan tewas terpotong-potong pada tanggal 8 Januari 2010 dan kepalanya baru ditemukan sehari kemudian. Bae Kuni sendiri ditangkap di kediamannya di daerah Pulau Gadung, Jakarta Timur pada 9 Januari 2010. Setelah terbukti bersalah, Bae Kuni dijatuhi hukuman seumur hidup pada tanggal 6 Oktober 2010 oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kemudian Bae Kuni masih melakukan usaha banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Dan naasnya, Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhi hukuman mati kepada Bae Kuni. Tim pengacara Bae Kuni pun kemudian melakukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Mahkamah Agung menolak kasasi Bae Kuni dan tetap menyatakan Bae Kuni bersalah telah membunuh 14 anak laki-laki dan memutilasi 4 diantaranya. Yang keempat, Rio Martil. Antonio Rio Alex Bulo, atau mungkin kita pernah mendengarnya dengan nama Rio Martil, lahir pada 2 Mei 1975, adalah terpidana mati kasus pembunuhan paling sadis yang ada di Indonesia. Karena para korbannya sendiri dibunuh dengan menggunakan martil dan dicuri kendaraannya. Itulah dia mendapatkan sebutan Rio Martil. Sebenarnya tidak banyak hal yang diketahui perihal masa kecil Rio Martil ini sendiri. Namun sejumlah sumber menyatakan bahwa sejak anak-anak ia memang dikenal nakal. Tingkahnya ini membuat sang orang tua memindahkan Rio dari Sleman ke Jakarta untuk diasuh kakak sulungnya yang bertaut usia 12 tahun. Namun di Jakarta, Rio malah semakin tidak terkendali. Terlebih setelah ayahnya tidak lagi mau mengakui Rio sebagai anak karena menolak pindah agama mengikuti sang ayah.
Singkat cerita, Rio kemudian banyak bergaul dengan preman di Senen. Dari sini ia mulai kerap bolos sekolah, kemudian mengenal alkohol dan ganja. Mulai dewasa, Rio mulai menghidupi dirinya dengan berjualan surat-surat kendaraan palsu. Setelah menikah, dia mengganti profesinya menjadi pencuri mobil. Dengan bisa menggasak 3 mobil dalam 3 hari, hidupnya makmur. Kepada istrinya sendiri, Rio mengaku menjadi pedagang pakaian di Jakarta. Awal kejahatan Rio terjadi karena dia sempat dipenjara karena melarikan mobil orang yang juga penadah barang curiannya. Meski begitu, ia tidak pernah kapok untuk mencuri. Keluar dari penjara, ia menekuni kembali profesi lamanya karena sudah terlanjur nyaman dengan profesinya. Dan bedanya, ia tidak lagi beroperasi di Jakarta karena namanya sudah dikenal sebagai penjahat kambuhan. Rio juga mengganti modus operandinya. Ia membekali diri dengan martil untuk menghabisi korbannya jika diperlukan. Mulanya hanya 1 martil, kemudian jadi 2 untuk mempersigap dan mempercepat aksinya. Sasaran utama kejahatan Rio Martil ini adalah pengusaha rental mobil. Di rentang waktu 1997 hingga tahun 2001, Rio diketahui membunuh setidaknya 4 orang. 3 orang tewas dipukul martil dalam 2 peristiwa berlainan di Bandung dan Semarang. Seorang korban di Yogyakarta yang dapat menyelamatkan diri. Karena ini, Rio takut perbuatannya terbongkar dan beralih ke Purwokerto. Pindah kota ternyata tidak membuat Rio jera. Pada tanggal 12 Januari 2001, Rio kembali mengambil nyawa seseorang bernama JJ Suraji di kamar nomor 135 Hotel Rosenda, Baturaden, Purwokerto. Ia mengincar mobil Timor milik pengusaha rental sekaligus pengecara ini. Namun petugas hotel mencurigai gerak-gerik Rio. Begitu Rio keluar, kamarnya diperiksa dan tentunya ditemukan bercak darah di dinding dan langit-langit ruangan itu. Sementara di tempat tidur, jasad JJ Suraji ditutup dengan selimut. Kejadian inilah yang mengakhiri petualangan kriminal Rio. Ia yang saat itu masih berada di halaman parkir hotel berhasil diamankan petugas dan diserahkan kepada polisi. Kegilaan Rio belum berhenti di situ. Setelah terbukti bersalah, ia pun akhirnya divonis hukuman mati di Pengadilan Negeri Purwokerto. Ia pun akhirnya mendekam di LP Nusa Kambangan sambil menunggu tanggal eksekusi mati. Selama menunggu eksekusi, Rio ini awalnya mendekam di LP Kedung Pane, Semarang. Kemudian dipindah ke Nusa Kambangan pada Agustus 2004. Kegilaannya berlanjut. Di rumah barunya ini, Rio membunuh korban kelima, tahanan koruptor bernama Iwan Zulkarnain. Ia dan Iwan sebenarnya dilaporkan berkawan akrab. Bahkan Iwan mengajari Rio mengaji. Namun pada tanggal 2 Mei 2005, Rio tersinggung dengan ledekan Iwan yang menyebutnya sudah tidak punya nyali. Ia kemudian menghabisi Iwan dengan menonjok dan membenturkan kepalanya ke tembok sel. Di luar penjara, dia sudah membunuh 4 orang. Setelah di penjara, dia membunuh 1 orang. Memang luar biasa. Pada akhirnya, Rio Martil dieksekusi dengan ditembak pada 8 Agustus 2008. Yang kelima,
Astini. Membahas soal Astini cukup menarik karena di antara daftar-daftar yang lain, dialah wanita yang menjadi pelaku kasus pembunuhan yang paling sadis. Astini atau nama lengkapnya adalah Astini Sumiasih, atau lebih lengkap sering ditulis oleh media sebagai Nyonya Astini. Adalah pembunuh berantai dengan motif cukup sepele, tersinggung saat ditagih hutang. Nyonya Astini membunuh 3 penagih hutangnya, yaitu Puji Astuti, Rahayu, dan Sri Astuti. Awal terbukanya kasus ini terjadi saat ditemukannya potongan kepala dalam sebuah kantong plastik. Dan setelah diusut oleh pihak berwajib, Astinilah yang menjadi pelakunya. Ia telah terbukti membunuh tetangganya setelah tersulut emosi ketika ditagih hutang oleh para tetangganya dengan kata-kata kasar. Selain membunuh, ia pun juga memutilasi tubuh korbannya menjadi 10 bagian. Sebenarnya dari banyak daftar yang ada, kasus Nyonya Asti ini cukup membuat saya menjadi berpikir 2 kali bahwa kalau ada yang bilang wanita itu lemah dan tidak bisa lebih kuat daripada laki-laki, rasanya mereka harus berkaca pada kasus Nyonya Astini ini. Kronologi dan penangkapan dari cerita Nyonya Astini ini diawali dengan pembunuhan terhadap Puji Astuti yang dilakukan pada Februari 1996 jam 16.00 waktu Indonesia Barat di rumah Astini. Puji Astuti diperkirakan mengeluarkan kata-kata kasar saat menagih utang yang membuat Astini ini tersinggung dan meraih sepotong besi lalu menghantamkannya ke kepala Puji. Setelah meregang nyawa, jenazahnya diseret ke dapur dan menutupnya dengan tikar. Pada pukul 2 dini hari, jenazah korban baru dimutilasi menjadi 10 bagian yang kemudian ditebar ke berbagai tempat sampah dan sungai di kota Surabaya. Potongan tubuh dari Puji Astuti sendiri kemudian ditemukan oleh warga kampung Wonorejo, Surabaya dalam kantong plastik di Sungai Wonorejo, yang kemudian diamankan oleh polisi dan disimpan di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah. Jenazah diidentifikasi oleh keluarga korban, Agus Purwanto, yang mengkonfirmasi itu adalah kepala kakaknya, yaitu Puji Astuti, yang sebelumnya sudah dilaporkan hilang. Dan kebetulan saksi melihat bahwa terakhir kali Puji Astuti sebelum hilang adalah masuk ke rumah Astini di Kampung Malang. Polisi segera menahan Astini dan menginterogasinya. Berdasarkan pengakuan Astini, ternyata ia juga melakukan hal serupa kepada Rahayu dan Sri Astuti yang juga hilang dari Kampung Malang. Kejahatannya pun juga sama persis. Motifnya juga sama, tersinggung karena ditagih hutang dengan kata-kata kasar. Yang lebih gilanya lagi, ia juga memotong-motong tubuh korban menjadi 10 bagian. Setelah terbukti bersalah, Nyonya Astini pun dijatuhi hukuman mati pada Oktober 1996. Sebenarnya Nyonya Astini sempat melakukan banding yang ditolak pada Januari 1997. Ia pun dieksekusi pada tanggal 20 Maret 2005 dengan cara ditembak di daerah jantung
oleh 12 personel regu tembak Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan 6 peluru. Jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur untuk diotopsi. Kemudian ia dinyatakan meninggal pada pukul 01.20 waktu Indonesia Barat. Rumah kontrak Astini yang menjadi tempat kejadian perkara hingga saat ini sempat dikontrakkan kepada beberapa keluarga. Namun banyak warga yang menyatakan bahwa rumah tersebut jadi terlihat seram dan mengeluarkan bau amis darah. Kamar yang dulunya dapur tempat pembunuhan itu terjadi, tidak ada yang berani menggunakannya sebagai kamar tidur. Bagaimana? Apakah ada ya cukup bernyali untuk menggunakan rumah tersebut sebagai rumah tinggal Anda? Yang keenam, Siswanto, atau lebih dikenal Robot Gedek. Kasus pembunuhan paling sadis di Indonesia lainnya dilakukan oleh Siswanto, atau kita cukup mengenalnya dengan nama Robot Gedek. Ia melakukan aksi kriminalnya selama 2 tahun, yaitu di rentang tahun 1994 hingga 1996. Robot Gedek terbukti membunuh 12 anak laki-laki yang berusia 9 hingga 15 tahun. Tidak hanya membunuh, Siswanto pun juga menyodomi korban yang sudah menjadi mayat, memutilasinya, dan mengambil isi perut korban. Bahkan menurut laporan, ia tidak segan untuk meminum darah para korbannya. Robot Gedek sendiri mengakui bahwa ia selalu menikmati aksinya. Dan ia juga mengakui bahwa ia selalu menyimpan beberapa potongan tubuh tertentu sebagai oleh-oleh. Sekali lagi, Siswanto tidak membunuh dengan motif dendam atau permasalahan tertentu. Ia hanya ingin memenuhi hasratnya, tidak lebih dan tidak kurang. Sosok robot akhirnya dideskripsikan kepada Siswanto, yaitu gelandangan, berkaki timpang, berpostur pendek, tidak kekar, bungkuk, dan berjalan pincang. Kepala robot Gedek ini bahasanya adalah teleng, alias menggeleng tanpa sebab. Inilah yang menyebabkan ia lebih dikenal dengan nama Robot Gedek. Atas aksinya tersebut, Robot Gedek dijatuhi hukuman mati. Namun sebelum tanggal eksekusinya, Robot Gedek harus meregang nyawa akibat serangan jantung yang menimpanya pada Maret 2007. Yang ketujuh, Rian Jombang. Kita tentu sudah tidak asing dengan kasus pembunuhan yang paling sadis dan paling menggemparkan di Indonesia. Kasus pembunuhan ini sempat menjadi headline di berbagai media massa baik cetak ataupun elektronik pada tahun 2008. Dan dalang di balik pembunuhan paling sadis tersebut adalah Ferry Idam Heniansyah, atau lebih dikenal dengan nama Rian Jombang. Ia diketahui membunuh dan memutilasi para korban yang berjumlah 11 orang. Rian adalah bungsu dari 2 bersaudara. Perilaku Rian banyak berubah ketika ia duduk di bangku SMP. Dia lebih banyak menekuni kegiatan perempuan seperti menari dan berdandan. Di sekolah pun Rian dikenal lebih dekat dan lebih banyak berteman dengan perempuan. Dia juga cukup banyak terlibat dengan kegiatan kesenian, terutama menari. Tapi
Rian juga dikenal sebagai anak yang cerdas, cekatan dan pandai bergaul. Tidak lama ia pindah ke Jakarta. Di Jakarta ia merasa lebih diterima dan bertemu dengan kalangan-kalangan homoseksual dari kalangan menengah ke atas. Di ibu kota, Rian kerap berpindah-pindah tempat tinggal. Ia pernah tinggal di beberapa kamar kos atau kamar apartemen dengan harga sewa tinggi. Apartemen tempat Rian membunuh dan memutilasi Heri Santoso adalah apartemen bertipe studio dengan harga sewa 1 juta per bulan. Sebelumnya, ia bahkan pernah tinggal di tempat kos dengan harga sewa 2,6 juta per bulannya. Kasus Rian Jombang ini bermula dengan ditemukannya 7 potongan tubuh manusia di dalam 2 buah tas dan sebuah kantong plastik di 2 tempat di dekat kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan pada hari Sabtu pagi tanggal 12 Juli 2008. Korban adalah Heri Santoso, berumur 40 tahun, seorang manajer penjualan sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Heri dibunuh dan dimutilasi tubuhnya oleh Rian di sebuah apartemen di Jalan Margonda Raya, Depok. Pengakuan Rian, dia membunuh Heri karena tersinggung setelah Heri menawarkan sejumlah uang untuk berhubungan dengan pacarnya bernama Noval yang juga seorang laki-laki. Jejak Rian dan Noval dapat terlacak setelah mereka berdua menggunakan kartu kredit dan ATM Heri untuk berfoya-foya. Setelah media memberitakan kasus mutilasi yang dilakukan oleh Rian, banyak masyarakat melaporkan kerabat mereka yang hilang setelah sebelumnya diketahui bersama dengan Rian. Polisi akhirnya membongkar bekas kolam ikan di belakang rumah orang tua Rian di Jombang dan menemukan 4 tubuh manusia di dalamnya. Tentunya, sebagian besar sudah tinggal kerangka. Rian kemudian juga mengakui pembunuhan 6 orang lainnya dan tubuh mereka ditemukan ditanam di halaman belakang rumah yang sama. Sehingga total sudah ditemukan 11 korban pembunuhan Rian Jombang. Hingga saat ini sudah 11 orang yang diketahui menjadi korban. Yang pertama, Heri Santoso ditemukan pada tanggal 12 Juli 2008, ditemukan dengan kondisi termutilasi di dekat kebun binatang Ragunan. Ditemukan dalam penggalian pertama di halaman belakang rumah di Jombang pada tanggal 21 Juli 2008, yaitu Vincent Yudi Priyono, 31 tahun, Ariel Somba, 34 tahun, Grady Glenn Adam Tumbuhan atau finalis MTV VJ-Han 2007, Guru Setio Pramono alias Guntur yang berusia 27 tahun. Dalam penggalian kedua di halaman belakang rumah Rian di Jombang pada tanggal 28 Juli 2008, ditemukan mayat atas nama Agustinus, Fitri Setiawan, 28 tahun, Nani Hidayati, 31 tahun, Sylvia Ramadhani Putri, berumur 3 tahun, anak dari Nanik Hidayati, Muhammad Aksoni, berusia 29 tahun, Zainal Abidin, 21 tahun, dan Muhammad Asrori alias Aldo, berumur 11 tahun. Aksi pembunuhan yang dilakukan Rian terjadi dalam kurun waktu 2006 hingga 2008. Dan motif ekonomi menjadi dasar pembunuhan tersebut. Rian pun akhirnya divonis hukuman mati pada April 2009. Dan sejauh yang saya tahu, dia masih menunggu waktu eksekusi hingga saat ini. Itulah 7 kasus pembunuhan paling sadis di Indonesia. Dari 7 daftar tadi, siapa menurut kalian
yang menjadi pembunuh paling sadis di Indonesia? Bisa kalian sebutkan dengan cara komen di bawah. Tapi untuk saya, tidak ada pembunuh yang akan menjadi favorit atau bahkan mendapat predikat paling sadis dan paling keren. Pembunuhan tetaplah pembunuhan. Pembunuhan adalah sebuah tindakan yang salah karena menghilangkan nyawa seseorang, bahkan untuk alasan paling benar menurut mereka sekalipun. Mystery Section berakhir di sini. Apabila Anda menyukai video ini, silakan klik tombol like-nya, komen, dan juga subscribe. Saya Lengga, selamat malam.